warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Caksono dengan NIM S1A1211068. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan lingkungan yang ada di negara Jamaika. Mungkin langsung saja. Jamaika merupakan pulau terbesar di Karibia yang berbahasa Inggris dan pulau terbesar ketiga di kawasan ini secara keseluruhan. Populasi negara kepulauan kecil berkembang atau biasa disebut SIDS ini sebagaimana diklasifikasikan berdasarkan modalitas aksi yang dipercepat jiwa pada akhir tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan populasi tahunan rata-rata sebesar 0,1%. Sekitar 56% penduduk tinggal di daerah perkotaan dan 80% tinggal dalam jarak 5 km dari pantai. Nama pulau ini berasal dari kata Arawak atau Hachmacha yang berarti tanah, kayu, dan air. Dengan total luas daratan 10.991 km persegi. Jamaika bergunung-gunung ditandai oleh pegunungan dan bukit di bagian tengah. Titik tertingginya adalah puncak Blue Mountain setinggi lebih dari 2.256 meter atau 7.402 kaki. Lembah pedalaman dan dataran tinggi Batu Kapur dan dataran pantai yang datar atau landai. Kekayaan sumber daya alam dan ekosistem negara tersebut, keberlanjutan ekonomi dan sosial Jamaika mendukung industri utama pertanian, pariwisata, manufaktur, pertambangan, dan penggalian, serta menyediakan berbagai layanan lingkungan termasuk pasokan air tawar. Sebagai negara berpendapat menengah ke atas, PDB Jamaika tumbuh rata-rata 0,8% per tahun antara tahun 2013 dan 2019 sebelum turun tajam karena pandemi global pada tahun 2020. Sebelum pandemi, industri pariwisata menyumbang sekitar 28% dari PDB dan sebagian besar pendapatan devisa. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menambah nilai lebih dari 1 miliar US dollar bagi ekonomi Jamaika pada tahun 2019, mewakili sekitar 7% dari PDB nasional, hampir 2 kali lipat rata-rata Karibia. Jamaika menghadapi beberapa tantangan pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk utang publik yang tinggi, tingkat kekerasan dan kejahatan terorganisasi yang sangat tinggi, dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga. Masalah lingkungan yang paling signifikan di Jamaika adalah dampak perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam termasuk tanah longsor, badai, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Populasi dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang perlu diperhatikan adalah masalah pengundulan hutan, pencemaran perairan pesisir oleh limbah industri, limbah dan tumpukan minyak, kerusakan terumbu karang, dan populasi udara di kota-kota. Tantangan lingkungan ini telah berdampak pada sumber daya alam, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Jamaika salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia. Dalam urutan dunia lainnya, negara ini masih tergolong pada kelas menengah ke bawah. Jamaika berada pada urutan pulau terbesar setelah Kuba dan Hispaniola di Laut Karibia, Amerika Tengah. Negara-negara tetangganya ialah Kuba terletak di utara, Haiti, Republik Dominika yang terletak di sebelah timur laut, sedangkan Honduras, Nicaragua, Costa Rica terletak di barat daya, dan Panama terletak di selatan. Luas wilayahnya kurang lebih besar Pulau Bangka. Orang asli Arawak atau Taino dari Amerika Selatan pertama kali menetap di pulau ini antara tahun 1000 dan 400 sebelum Masehi. Meskipun beberapa mengklaim mereka hampir punah setelah kontak dengan Eropa, kelompok lain mengklaim bahwa beberapa selamat.
Jamaika diklaim oleh Spanyol setelah Christopher Columbus pertama kali mendarat di sana pada tahun 1494. Columbus menggunakan pulau tersebut sebagai tanah pribadi keluarganya. Laksamana Inggris, William Penn atau ayah dari William Penn dari Pennsylvania, dan Jenderal Venables merebut pulau itu pada tahun 1655 selama 200 tahun pertama pemerintahan Inggris. Jamaika menjadi negara pengekspor gula terbesar di dunia dan menghasilkan lebih dari 77.000 ton gula setiap tahun antara tahun 1820 sampai 1824 yang dicapai melalui penggunaan impor budak Afrika sebagai tenaga teknik. Pertumbuhan ekonomi yang kuat rata-rata sekitar 6% per tahun menandai 10 tahun pertama kemerdekaan di bawah pemerintahan konservatif dan dipimpin oleh Perdana Menteri Alexander Bustaman. Donald Sangster atau yang meninggal karena sebab alami dalam waktu 2 bulan setelah menjabat, dan Huck Shearer. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya tingkat investasi swasta di produk bauksit atau aluminium, pariwisata, dan industri manufaktur. Kemudian pada tingkat yang lebih rendah yaitu sektor pertanian, dalam pemilihan umum Jamaika menang lagi dan memenangkan 33 dari 53 kursi, dengan PNP mengambil 20 kursi. Dalam hal kebijakan luar negeri, Jamaika menjadi anggota gerakan non-blok dan berusaha untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara mereka juga mengembangkan hubungan dengan negara-negara komunis seperti Kuba. Jamaika memiliki sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertanian terus menjadi salah satu basis ekonomi pulau itu, yang menyumbang sekitar 1/20 dari produk domestik bruto atau PDB dan sekitar 1/6 dari tenaga kerja. Tanaman utamanya adalah tebu dengan produk sampingannya moles dan rum. Buah-buahan termasuk jeruk, kelapa, dan pisang juga penting. Pada awal ke-21 dengan berakhirnya perjanjian konvensi Lom yang telah menawarkan pasar yang dilindungi oleh pisang di Inggris, industri pisang yang secara historis dominan mengalami restrukturisasi untuk fokus pada pasar lokal. Selama periode yang sama, pemerintah menjual sebagian besar perusahaan gula yang sedang berjuang kepada perusahaan Cina yang juga penting adalah kelapa, labu, kopi, allspice atau pimento, kakao yang bersumber dari biji kakao, tembakau, dan jahe. Blue Mountain Coffee mereka gourmet berkenal ditanam di lereng tepat di bawah 5.000 kaki atau 1.500 meter dan diproses oleh sekelompok perusahaan Jamaika terpilih. Jenis kopi lainnya ditanam di dataran tinggi. Ganja ditanam secara ilegal di banyak daerah, namun beberapa program anti narkoba yang didukung Amerika Serikat telah membatasi ekspornya ke Amerika Utara dan Eropa. Sumber daya energi terbarukan adalah yang digantikan oleh proses alami dari waktu ke waktu dengan tingkat konsumsi lebih lambat dari kecepatan penggantian alam untuk menjaga keberlanjutan. Definisi energi terbarukan telah berkembang pasca revolusi industri untuk memastikan aktivitas manusia tidak melebihi kemampuan alam untuk mengisi kembali sumber daya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang seperti minyak bumi dan batu bara, dan bahan galian
yaitu seperti emas, perak, timah, besi, nikel, dan lain-lain. Kalaupun dapat diperbarui akan memakan waktu jutaan tahun lamanya. Permasalahan lingkungan di Jamaika. Yang pertama, limbah plastik. Setiap bulan September pada Hari Pembersihan Pantai Internasional di Jamaika, plastik merupakan material yang paling banyak dikumpulkan. Pada tahun 2019, 10 item teratas yang dikumpulkan adalah plastik sekali pakai dan sampah polistirena atau busa, mulai dari botol plastik hingga bungkus makanan. Lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita secara global. Setiap tahun berdampak buruk pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Menurut Otoritas Pengolahan Sampah Padat Jamaika atau biasa disebut NSWMA, sampah laut di perairan pesisir negara tersebut telah berdampak signifikan secara industri, pariwisata, dan perikanan. Untuk membalikan tren ini, larangan nasional terhadap plastik sekali pakai diluncurkan pada 1 Januari 2019 dengan beberapa tahap. Tahap akhir yang berlaku untuk kantong plastik sekali pakai berukuran 22 x 22 dan sedotan minum sekali pakai yang ditempelkan pada kotak atau kantong minuman dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Pemerintah telah memberikan masa transisi selama 6 bulan kepada sektor swasta yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dari 800.000 ton sampah rumah tangga yang dihasilkan Jamaika setiap tahunnya, 15%-nya diperkirakan berupa plastik, sementara 3/4-nya dibuang di tempat pembuangan resmi. Sisanya sering berakhir di saluran pembuangan, sungai, selokan, pantai, dan akhirnya lautan. Populasi plastik mengakibatkan banjir dan kerusakan pada ekosistem pesisir dan laut serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi penduduk setempat. Tempat-tempat seperti Rayton, kawasan pesisir Kingston paling menderita akibat gelombang polusi plastik yang masuk ke pelabuhan Kingston. Selokan yang melintasi area tersebut membawa lebih banyak sampah plastik ke area tersebut. Dengan fokus pada pengembangan kebijakan dan edukasi publik, proyek ini memberdayakan warga Rautun untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah plastik, mulai dari daur ulang yang kreatif dan peluang menghasilkan pendapatan hingga inisiatif menjaga lingkungan. Dengan fokus pada pengembangan kebijakan dan edukasi publik, proyek ini memberdayakan warga Rautun untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah plastik, mulai dari daur ulang yang kreatif dan peluang menghasilkan pendapatan hingga inisiatif menjaga lingkungan. November pada tahun 2019 menandai peluncuran proyek percontohan daur ulang plastik. Dalam inisiatif ini, warga Rautun didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih dengan mengikuti 4R, refuse atau menolak, reuse atau memakai kembali, reduce atau mengurangi, recycle atau mendaur ulang. Petugas lingkungan telah dilatih di masyarakat untuk mencegah pengolahan sampah yang tidak tepat dan negara tersebut telah menerima truk pengumpul plastik pertama milik pemerintah. Ini merupakan tonggak penting, kata Ibu Kasta Garam, manajer proyek. Warga Rautun telah mengumpulkan 6.974 ton plastik dari lingkungan sekitar dan garis pantai mereka. Pengangkutan sampah ini semakin menjadi sumber penghidupan baru, dari pot tanaman hingga furnitur taman bermain. Warga Rautun memanfaatkan kembali plastik melalui kerjasama dengan 360 Recycle atau perusahaan sosial lokal yang memproduksi dan menjual produk plastik daur ulang. Warga juga didorong untuk berpartisipasi dalam kompetensi
untuk menemukan cara baru dalam menggunakan kembali sampah plastik demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, perubahan iklim. Sebagian besar petani dengan keterbatasan sumber daya menghadapi berbagai macam permasalahan dan pemanfaatan secara konservasi air yang efisien biasanya menjadi prioritas utama mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alam di daerah rawan kekeringan terungkap bahwa petani dengan pengalaman bertani yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hak pengusahaan lahan yang lebih aman, akses listrik dan fasilitas kelembagaan yang lebih besar, dan kesadaran akan dampak iklim sangat mungkin untuk menerima strategi adaptif alternatif dengan demikian memungkinkan akses ke faktor-faktor ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan petani untuk menghadapi kelangkaan air di masa mendatang. Petani pedesaan, terutama mereka yang memiliki sumber daya yang terbatas, berada di garis depan krisis iklim di Karibia. Kerentanan sistem pertanian pangan terhadap gangguan iklim diakui, tetapi bukti empiris yang merinci strategis adaptasi yang efektif masih belum merata. Di Jamaika, kombinasi tantangan mulai dari berkurangnya ketersediaan lahan subur dan inovasi pertanian yang stagnan hingga marginalisasi pertanian skala kecil dan guncangan iklim yang berulang telah menyebabkan kemunduran pertanian yang signifikan dan tekanan sosial ekonomi bagi petani lokal. Studi kasus ini didasarkan pada sintesis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari inisiatif adaptasi iklim di Pechcam, Clarendon, pusat pertanian penting di Jamaika. Metodologi akuisisi data mencakup penilaian dasar, mata pencarian, survei keterlibatan masyarakat, lokarya, pelatihan, dan diskusi kelompok fokus. Sintesis data dari 31 sesi pelatihan pertanian dan 16 lokakarya pertanian cerdas iklim yang melibatkan 458 petani memberikan bukti yang meyakinkan tentang dampak nyata inisiatif tersebut pada komunitas pertanian Pechcam. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun ketahanan petani yang terbatas sumber daya melalui pengembangan kapasitas petugas penyuluhan karena mereka berfungsi sebagai simpul jaringan antara petani dan pemerintah nasional. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Jamaika dengan keragaman geografis dan iklimnya memiliki ekosistem yang kaya dan unik. Namun, seperti banyak negara maju lainnya, Jamaika menghadapi tantangan serius dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kerusakan ekosistem di Jamaika disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi, industrialisasi, perubahan iklim, dan introduksi spesies asing invasif. Salah satu masalah utama adalah hilangnya habitat alam. Pembangunan perkotaan dan infrastruktur telah mengakibatkan fragmentasi dan pengurangan area hutan, lahan basah, dan ekosistem pesisir. Hutan-hutan Jamaika yang mencakup 67% dari total luas daratan negara menghadapi ancaman dari penebangan yang tidak berkelanjutan dan perubahan penggunaan lahan. Ekosistem perairan tawar Jamaika juga mengalami tekanan berat. Banyak sungai telah dimodifikasi untuk pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga air yang berdampak pada habitat ikan dan organisme air lainnya. Danau-danau di Jamaika seperti Danau Bia menghadapi masalah eutrofifikasi dan polusi. Ekosistem Laut Jepang jika di Jamaika tidak luput dari ancaman penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, dan perubahan iklim telah menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan terumbu karang. Kenaikan suhu pada laut juga mengancam ekosistem.
unik seperti hutan kelap, hutan yang penting bagi kehidupan laut, introduksi spesies asing invasif menjadi masalah serius bagi ekosistem Jamaika. Spesies seperti ular, air tawar, dan semut api telah mengganggu keseimbangan ekosistem lokal dan mengancam spesies asli. Pemerintah Jamaika telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kerusakan ekosistem ini. Strategi keanekaragaman hayati nasional telah diadopsi yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program-program konservasi spesifik telah diluncurkan untuk melindungi spesies terancam punah seperti bango Jamaika dan beruang bukula Hokkaido. Upaya restorasi ekosistem juga menjadi prioritas. Proyek-proyek seperti reforestasi, pemulihan lahan basah, dan rehabilitasi sungai telah dilaksanakan di berbagai daerah. Selain itu, Jamaika telah memperluas jaringan kawasan lindung termasuk taman nasional dan cagar alam laut. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan tetap menjadi isu krusial. Perubahan iklim juga terus memberikan tekanan tambahan pada ekosistem. Solusi masalah lingkungan berdasarkan penelitian terdahulu. Yang pertama, solusi pengolahan limbah plastik. Berdasarkan kegunaannya dan pertimbangan ekonomis, plastik dibagi menjadi dua klasifikasi utama. Yang pertama, plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik komoditi diciri-cirikan oleh volumenya yang tinggi dan harga yang murah. Mereka sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang seperti lapisan pengemas, namun ditemukan juga pemakaiannya dalam barang-barang yang tahan lama. Beberapa contoh jenis plastik komoditi serta penggunaannya antara lain LDPE atau Low Density Polyethylene sebagai lapisan pengemas, isolasi kawat dan kabel, barang mainan, botol fleksibel yang digunakan sebagai botol, drum, pipa, saluran lembaran, film, isolasi kawat dan kabel digunakan sebagai bagian dan perkakas mobil, tali, anyaman, karpet, PVC digunakan sebagai bahan bangunan, pipa, bahan untuk lantai, sebagai bahan pengemas, busa dan film. Plastik-plastik teknik yang utama diantaranya adalah poliformaldehida, poliamida, polyester. Beberapa penggunaan dari plastik teknik terutama dalam bidang transportasi, konstruksi, barang-barang listrik dan elektronik, serta mesin industri. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan solusi yang baik, mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam. Apabila dengan cara membakarnya, di mana saat proses pembakaran dihasilkan senyawa kimia berbahaya bagi manusia. Terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur ataupun membakarnya, antara lain meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan alat kain untuk membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki. Pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi dan penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam. Penggunaan furoshiki untuk mengurangi limbah kantong plastik. Istilah furoshiki biasa bahasa Jepangnya yang sebenarnya di Indonesia juga telah mengenal ini dengan sebutan pundutan atau banjar atau buenthelan bahasa Jawanya. Furoshiki merupakan teknik membungkus dan membawa barang dengan menggunakan sehelai kain persegi. Ukurannya bervariasi tergantung pada ukuran barang yang akan dibungkus atau dibawa.
Teknik membungkus bervariasi sehingga semakin menambah nilai estetika buntelan tersebut. Buntelan ini dapat digunakan untuk membungkus atau membawa barang seperti buku, kotak, botol, dan sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan buntelan sebagai gaya hidup modern, kita pun turut serta melestarikan bumi tercinta. Yang kedua, pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi. Penanggulangan limbah plastik dengan cara melakukan daur ulang merupakan salah satu solusi yang baik, di mana plastik yang diolah selain meminimalkan penumpukannya di alam, juga produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis. Salah satu cara proses daur ulang limbah plastik yaitu dengan metode fabrikasi. Langkah-langkah pengolahan limbah plastik dilakukan dengan menggunakan metode fabrikasi, diantaranya yang pertama, pemotongan yang merupakan tahapan pembuatan sampah kemasan plastik menjadi potongan-potongan kecil. Proses ini bertujuan untuk menyamarkan label produk, gambar, serta tulisan yang terdapat pada kemasan plastik sehingga produk yang dihasilkan tidak terlihat sebagai produk daur ulang dari sampah plastik. Pemanasan dan pelunakan dilakukan pada potongan-potongan sampah kemasan plastik hasil dari proses pemotongan menggunakan mesin Kempa dan heat gun. Tahapan ini bertujuan merekatkan potongan-potongan sampah kemasan plastik menjadi bentuk lembaran sehingga memudahkan pengaplikasian material secara tersebut di proses selanjutnya. Pembentukan dan pencetakan, di mana proses pembentukan dilakukan dengan cara melunakkan material sampah plastik menggunakan teknik heat transfer, kemudian dicetak. Pencetak material sampah kemasan plastik dilakukan seperti proses pembentukan keramik menggunakan cetakan master yang terbuat dari material tahan panas seperti gipsum, silikon, rubber, kayu, batu, dan sebagainya. Yang keempat, pengerjaan menggunakan mesin atau machining adalah proses pembentukan material daur ulang dilakukan menggunakan alat pertukangan, baik yang secara sederhana maupun canggih, untuk mencapai suatu kondisi material yang diinginkan. Yang kelima, penghalusan atau proses finishing merupakan proses terakhir yang dilakukan setelah melakukan proses-proses sebelumnya. Pada proses finishing dilakukan pelapisan clear spray agar material hasil daur ulang terlihat rapi dan mengkilap. Secara umum, semua proses dalam metode fabrikasi dilakukan menggunakan peralatan sederhana yang mudah diperoleh seperti gunting, alat pertukangan, heat gun, mesin Kempa, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah plastik dengan menggunakan metode fabrikasi dapat diaplikasikan pada berbagai kerajinan kreatif yang mempunyai nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Ketiga, penggunaan plastik biodegradable. Penggunaan plastik biodegradable merupakan salah satu cara juga ampuh untuk menanggulangi limbah plastik, di mana sifat dari plastik biodegradable yang ramah lingkungan menjadikannya pilihan yang tepat sebagai solusi untuk ketergantungan kita terhadap penggunaan kantong plastik. Pentingnya tanggung jawab konsumen dan industri terhadap lingkungan harus terus ditingkatkan. Bagi sektor industri yang memproduksi bahan plastik biodegradable ini adalah kunci keuntungan, sebab biopolimer dapat mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatan dan mengurangi atau menurunkan bahan organik setelah pembuangan. Meskipun plastik sintetis adalah pilihan yang lebih layak secara ekonomis dibandingkan dengan plastik biodegradable, akan tetapi peningkatan ketersediaan plastik biodegradable akan memungkinkan banyak konsumen untuk memilihnya. Atas dasar plastik biodegradable memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan ramah lingkungan. Biopolimer dalam pengembangannya paling menjanjikan karena bahan tersebut menggunakan sumber daya terbarukan. Plastik biodegradable yang mengandung pati dan atau serat selulosa tampaknya yang paling mungkin akan mengalami pertumbuhan yang positif
dalam penggunaannya. Namun infrastruktur yang diperlukan untuk memperluas pasar komersial masih diperlukan proses waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Yang kedua, solusi perubahan iklim. Dengan melihat kondisi seperti telah diuraikan tersebut di atas, maka tidak bijak kalau masing-masing pihak masih mempersalahkan siapa yang menjadi penyebab ini semua. Memang kalau dirunut, kontribusi terbesar terjadinya gas rumah kaca memang datang dari negara maju. Amerika Serikat yang tidak mau meratifikasi protokol Kyoto yang disetujui oleh lebih dari 160 negara pada tahun 1997, menyumbang emisi sekitar 36,1%, Rusia 17,4%, Jepang 8,65%, Jerman 7,4%, Inggris 4,2%, Australia 2,1%, dan Prancis 2,7%. Dan kalau dilihat dampaknya, bencana panas global itu tidak pandang bulu, baik negara kaya, setengah kaya, apalagi miskin. Negara terkena imbasnya sama seperti banjir, tanah longsor yang terjadi di tanah air. Tidak pernah melihat apakah korbannya adalah penyebabnya atau bukan. Apabila sebagai akibat adanya pemanas global tidak mendapatkan penanganan secara serius dan berkelanjutan, maka akan dapat berakibat fatal bagi keberadaan kualitas hidup manusia Indonesia, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu adalah hal yang sangat mendesak agar segera diberlakukan cara mengatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan atau berkesinambungan dalam upaya memperjelas hakikat keseimbangan pembangunan yang paling diinginkan, yaitu pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber-sumber daya alam di sisi lain. Pada dasarnya, pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa harus merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Hal terpenting yang terkandung secara implisit di dalam pernyataan tersebut adalah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan umat manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Adapun secara konkret, langkah-langkah untuk memecahkan masalah sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan adanya pemanasan global atau global warming antara lain, yang pertama, cara mengatasi secara internasional. Poin A, penerapan protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan kesepakatan utama beberapa negara, lebih dari 160 negara, sebagai amandemen Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Cuaca PBB, juga untuk mengatasi ancaman pemanasan global atau global warming bagi negara yang belum meratifikasi seperti Australia, Kazakhstan diharapkan segera meratifikasi. Sedangkan bagi yang sudah meratifikasi perlunya penerapan sanksi bagi yang melanggarnya. Fakta ini berakhir 2012 dan pembicaraan internasional dimulai pada Mei 2007 lalu mengenai fakta yang akan datang guna menggantikan yang sekarang masih berlaku. Poin B, pembentukan badan atau lembaga internasional. Pentingnya peran PBB untuk mempelopori pembentukan badan atau lembaga baru guna menangani ancaman maupun korban pemanasan global atau biasa disebut global warming, sebagaimana badan atau lembaga bentukan PBB untuk menangani masalah-masalah sosial seperti untuk pengungsi. PBB membentuk UNHCR
masalah pendidikan mempunyai UNESCO. Untuk kesehatan adalah WHO, dan masih banyak lagi badan atau lembaga pembentukan PBB. Mengingat kalau hanya berpegang pada suatu fakta atau kerjasama antar negara, sifatnya kurang terikat. Pada poin C ada membentuk dan menyelenggarakan forum internasional, yang dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai wahana atau wadah untuk hasil kajian, temuan, hasil penelitian untuk dibahas oleh forum yang dihadiri oleh para ilmuwan, praktisi, maupun pemimpin negara guna mendengarkan hasil temuan melalui penelitian maupun hasil kajian tentang ancaman pemanasan global atau biasa disebut global warming untuk dijadikan dasar mengambil keputusan sebelum menerapkan suatu kebijakan. Hal ini sudah dipelopori dengan IPPC, yaitu panel antar pemerintah mengenai perubahan cuaca, yaitu suatu aktivitas yang disponsor oleh PBB untuk menyelenggarakan pertemuan secara periodik antara delegasi-delegasi internasional guna membahas masalah pemanasan global yang biasa disebut global warming dan isu-isu kertas kerja dan pengukuran dalam hal status ilmiah perubahan cuaca saat ini, dampaknya dan kelonggarannya. Secara konkret, pada tahun 1997 IPPC menyelenggarakan konferensi di Bonn, Jerman, dan di Bangkok, Thailand. Akan lebih baik lagi jika forum-forum atau panel seperti IPPC juga didirikan agar hasilnya bisa beragam dan saling melengkapi.